untuk teman-teman di sini, Famigo semua yang sekiranya bisa menyalakan kamera untuk suasananya lebih santai gitu ya, lebih lebih interaktif, harap dinyalakan kameranya gitu. Menggunakan pakaian yang santai, yang santuy, belakangnya mau apa aja juga nggak masalah. Silahkan dinyalakan kamera sebagai bentuk menghargai ini juga ya, menghargai guru seperti itu. Guru Teteh Rida. Gitu. Silakan teman-teman, di sini ada Kak Vita, Kak Wafa, Kak Lutfia, Kak Pak siapa ini? Kak Asa, Kak Devi, Kak Renji, Kak Irman, Kak Ovi, Kak Rini, Kak Novalia, Kak Faik, Kak Fatiato, Mupot, ya udah semua. Kak Winda, Kak Camin, Kak Luciana, Kak Ansori, dan Kak Nindi. Silahkan bersiap-siap menyalakan kamera untuk agar ini ya proses diskusi kita ini makin seru kayak gitu. Nah, teman-teman semua terima kasih sudah mendaftar di acara hari ini, sudah meluangkan waktu di Minggu sore yang mungkin biasanya jalan-jalan, tapi karena setahun ini tidak bisa jalan-jalan, akhirnya kita kumpul-kumpul nongki di Zoom Family Hour. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terus kita tak berlama-lama ya, kita akan langsung chit-chat, ngobrol-ngobrol santai bersama teteh kita, Teh Rida. Namun sebelum itu, sama-sama saya mengingatkan diri saya sendiri juga untuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga sore ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bukan cuma di kognitif saja ya, tapi juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau bisa kita bagikan juga ke orang-orang di sekitar kita. Untuk berdoa kita mulai. Amin, ya Rabbal Alamin. Doa dicukupkan. Selanjutnya, sebelum kemana-mana lagi, saya belum perkenalkan diri ya ternyata ya. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Ardina. Di sini saya sebagai moderator sore ini menemani Teh Rida dari tim Family Hour, gitu. Family Hour Indonesia. Saya alumni psikologi Universitas Islam Indonesia dan sekarang berdomisili di Bandung, gitu. Mungkin cukup itu ya. Dan sekarang kita lihat nih siapa itu Teteh Rida. Boleh dibuka, Famin? Oke, ini dia narasumber kita hari ini, teman berbincang kita gitu ya, karena kita santai-santai aja gitu, ngobrol santai aja. Teman berbincang kita hari ini adalah Teh Rida Habibah, MC psikolog. Beliau menyelesaikan S1 psikologi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, lalu melanjutkan studi magister psikologi profesi klinis Universitas Islam Indonesia. Jadi beliau sekarang sudah lulus dia sudah disumpah menjadi psikolog gitu ya, jadi psikolog resmi atau psikolog yang legal gitu ya di Indonesia gitu. Selanjutnya beliau ini sekarang aktif sebagai relawan psikologi atau relawan psikolog di Bilik Berbagi, psikolog di Rumah Official.psi, dan konselor SBM ITB, dan aktif juga sebagai psikolog klinis di RSUD Cideres Majalengka. Nah, ada yang baru nih, Teh Rida juga sekarang menjadi Family Hour Indonesia. Nah, apa aja nih minat dari Teh Rida? Itu beliau ini sangat concern ya, atau sangat berminat di dalam bidang psikologi keluarga, psikologi Islam, dan psikologi konseling seperti itu ya, Teh Rida. Nanti silakan kalau ada yang salah dikoreksi. Nah, beliau skill highlight-nya di sini adalah service focus, listening with care, and integrity. Insya Allah kita nggak salah nih ya memilih teman berbincang sore ini untuk membahas tentang bertumbuh dalam konflik keluarga. Itu. Teh Rida, gimana nih Teh? Apa kabar Teh? Gimana nih sekarang? Alhamdulillah sehat. Posisi Sehat. di rumah. Di Majalengka. Di Majalengka. Oh ya, di Majalengka. Mungkin di sini sobat Famigo ada yang dari Majalengka. Ya, silakan bisa ditulis di kolom chat. Oh iya betul. Ya nih teman-teman Famigo. Nanti
bisa ketemu mungkin ya sama Teh Rida di RSUD Ciders kalau mau. Nah, ya maksudnya kalau mau silaturahmi. Ya, selanjutnya Teh Rida, apakah udah siap nih Teh? Kita langsung berbincang-bincang aja nih Teh. Iya, mau tanya kabar Teh Ardina dulu nih. Gimana Oh, kabarnya Teh Ardina? alhamdulillah baik. Dan ini cuma pilek-pilek dikit aja. Mungkin kedengeran nggak? Suaranya Jelas, rada, jelas. oh jelas, alhamdulillah. Ya cuma rada flu sedikit aja. Semoga cepat pulih ya. Amin, terima kasih Teh Rida. Ya mungkin teman-teman di sini juga bagi yang sakit, semoga kita doakan sama-sama semoga cepat sembuh ya Teh Rida ya. Amin ya. Amin. Oke nih Teh Rida. Kan kita nih lagi bahas keluarga ya. Ini banyak banget ya, ternyata ada puluhan pemuda yang udah mulai peduli nih sama keluarga. Padahal kalau kita tanya nih, supaya nih, anak muda ini kalau ditanyain udah berkeluarga belum gitu ya. Kita coba nih tanya Teh Andini nih. Teh Andini udah berkeluarga belum Teh? Silahkan di open mic. Belum Kak, masih Oke, belum. Oke, siap. Terima kasih Teh Andini. Selanjutnya mau tanya lagi nih ke siapa ya? Ke Teh Rini. Boleh Teh Rini? Teh Rini sudah berkeluarga belum Teh? belum Teh. Belum. Oke, terima kasih Teh Rini. Satu lagi nih ya, yang masih off cam, boleh lah saya tanya-tanya. Teh Nauvalia. Teh Nauvalia Kisti. Teh Nauvalia atau Kak Nauvalia sudah berkeluarga belum Teh? Belum Teh. Belum juga. Oke, dari 3 orang, tiga dari tiga belum berkeluarga. Ya. Itu juga jawaban yang saya katakan ya ketika ditanya udah berkeluarga atau belum gitu. Tapi fun fact-nya, sebenarnya kita udah berkeluarga belum sih sebenarnya? Udah ya, sebenarnya kita semua udah berkeluarga. Minimal nih ketika teman-teman Famigo tuh, oe gitu ya di rumah sakit atau di rumah Bu Bidan atau di rumah sendiri gitu ya, yang waktu melahirkan beberapa tahun lalu itu udah ada orang tua karena teman-teman semua lahir dari seorang ibu, yang di situ pasti juga ada ayah karena nggak mungkin lahir sendirian ya gitu. Dan kalau bagi anak yang kedua, ketiga itu udah punya kakak gitu. Dan kalau mau lebih jauh lagi udah ada kakek, nenek itu udah pasti ya karena itu kita nggak muncul tiba-tiba gitu. Dan kita sudah berkeluarga, tapi sayangnya nggak cuma teman-teman, bahkan saya juga beberapa waktu lalu ya sebelum bergabung di Family Hour, iya. Jadi mindset itu tuh belum tertanam gitu. Sebenarnya kita semua sudah berkeluarga dan kita punya peran selain jadi pemuda, selain jadi mahasiswa, selain jadi karyawan mungkin, selain jadi dokter, kita juga adalah punya peran di dalam keluarga seperti itu. Jadi sebagai anak, sebagai adik kakak, sebagai mungkin cucu, sebagai tante dan sebagainya, om keponakan dan sebagainya. Jadi ada peran keluarga yang sering kali mungkin ya, atau mungkin masih banyak pemuda itu lupa gitu. Padahal itu adalah peran yang sangat krusial dan bahkan yang sudah menempel di dalam diri kita ketika kita lahir kayak gitu. Nah, maka dari itu kita bakal bahas nih tentang keluarga biar kita makin bisa memaksimalkan peran kita di dunia ini. Salah satunya tadi menjadi anggota keluarga. Nah, ngomong-ngomong keluarga, seperti yang udah teman-teman baca ya, itu nggak ada nih keluarga yang sempurna. Bahkan Cinderella yang katanya cantik banget tuh ya, yang punya sepatu kaca, itu juga hidupnya penuh dengan derita. Maksudnya nggak semuanya penuh derita sih sebenarnya semua keluarga, tapi apa ya, punya kisahnya masing-masing gitu. Semua keluarga punya kisahnya masing-masing. Nggak ada yang sempurna gitu. Semuanya tuh unik dan salah satu keunikannya adalah dari macam-macam konflik yang ada. Nah, gitu. Jadi kita bakal bahas nih gimana caranya kita notabene yang adalah anggota keluarga bisa bertumbuh di dalam konflik yang itu sudah pasti ada dalam keluarga kita masing-masing. Nah, kita lanjut nih langsung ke Teh Rida. Jadi sebenarnya konflik keluarga itu apa sih Teh gitu? Konflik dan keluarga. Mungkin ada 2 kata penting nih dalam term ini. Silahkan Teh Rida. Oke, terima kasih Teh Ardina sebelumnya. Aku manggilnya Dina aja kali ya. Siap. Kagok Teteh. Oke. Nah, tapi sebelumnya
pengen menyapa dulu teman-teman di sini nih. Semoga semuanya sedang dalam keadaan berbahagia dan sehat semuanya ya. Terus juga tadi mungkin bisa ditulis tuh asalnya dari mana aja nih biar kita saling kenalan gitu. Bisa ditulis di kolom chat, nanti saya sambil baca juga ya sambil jalan gitu. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Family Hour gitu ya karena telah memberikan kesempatan untuk berbagi pada sore hari ini gitu. Kita ngobrol santai aja, benar kata Ardina tadi gitu ya, karena sore-sore gini hari Minggu gitu ya, besok mau Senin, kayaknya kadang ada yang bilang mimpi buruk gitu ya, besok hari Senin lagi gitu, udah hari Senin lagi, udah ketemu hari Senin lagi gitu. Jadi hari ini kita ngobrol santai aja. Nah, kalau dari pertanyaan Teh Ardina tadi, apa yang dimaksud dengan konflik keluarga? Betul banget gitu ya, karena terdiri dari dua kata. Coba kita artikan satu persatu gitu. Nah, konflik itu kan biasanya diartikan sebagai ketidaksesuaian gitu ya, atau sebuah pertentangan atau sebuah perbedaan gitu. Nah, sementara keluarga itu, kalau menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, itu dikatakan bahwa keluarga itu adalah unit terkecil gitu ya dalam lingkup masyarakat, yang itu terdiri dari suami istri atau suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak gitu. Nah, jadi ketika hanya ada suami dan istri itu bisa dikatakan keluarga. Ketika hanya ada ayah dan anak mungkin sudah berpisah atau ibunya sudah meninggal dunia terlebih dahulu gitu, itu juga bisa disebut dengan keluarga. Dan betul sekali gitu kata Ardina tadi, kita sudah berkeluarga, ya kita sudah punya keluarga gitu ya. Mungkin itu kayaknya lebih enak ya. Tapi sudah berkeluarga juga tepat gitu, karena tadi keluarga itu kan terdiri dari anak, ayah, ibu gitu. Nah, kita sebagai anak gitu, kalau yang belum menikah gitu ya. Nah, jadi dapat disimpulkan gitu, konflik keluarga itu adalah sebuah ketidaksesuaian atau perbedaan atau pertentangan gitu yang terjadi antara individu-individu yang ada di dalam keluarga tersebut gitu. Itu Ardina. Jadi ketidaksesuaian itu, dan pasti semua keluarga pernah mengalami ini gitu. Pernah mengalami konflik ini. Tidak mungkin tadi benar ya, tidak mungkin sempurna gitu, tidak mungkin tanpa mengalami konflik. Yang anteng-anteng aja bisa jadi itu juga sedang berkonflik gitu. Karena konflik itu kan nggak cuman yang terlihat ya, nggak cuma yang terlihat, nggak cuma yang nampak, tapi ketika sebuah keluarga itu juga tidak berbicara atau anteng-anteng saja gitu, tanpa ada kekerasan fisik, itu juga bisa saja sedang terjadi konflik. Gitu, Din. Oke, siap. Terima kasih, Kak Rida. Jadi, bisa jadi kayak perang dingin gitu ya, Teh ya? Benar istilahnya itu. Perang dingin gitu. Jadi, semuanya ada ketidaksesuaian itu pasti terjadi dalam keluarga gitu, Teh. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih, Teh, penyebabnya dari konflik keluarga kayak gitu? Sebenarnya penyebab dari itu tuh apa aja gitu? Silahkan, Teh Rida. Ya, nah, aku pengen tanya Ardina dulu deh. Mungkin Ardina pernah gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu, ngerasa kalau ini kayaknya aku lagi konflik nih gitu dengan keluarga gitu, entah dengan saudara kandung atau orang tua gitu. Coba mungkin bisa disebutkan case-nya gitu. Wah, case-nya Singkat aja. oh ya, boleh. Case-nya misalnya nih, ada acara di luar sampai malam, tapi nggak boleh sama orang tua. Oke, Gitu. siap. Nah, itu sebagai sebuah konflik gitu ya. Tadi karena kita kembali ke artinya, itu adalah perbedaan gitu. Anaknya pengen kumpul sama temennya, tapi acaranya sampai malam. Tapi ternyata orang tuanya, aduh jangan deh gitu. Biasanya kamu anak perempuan gitu, jangan malam-malam. Nah, bla 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 gitu. Nah, jadi itu salah satu penyebab yang bisa kita masukkan ke, jadi kan ada beberapa nih penyebab konflik keluarga itu. Nah, yang Ardina tadi contohkan itu bisa masuk ke perbedaan harapan. Jadi harapannya Ardina pengen kumpul sama teman-teman, ternyata harapan orang tuanya ya jangan gitu, karena berbagai alasan gitu ya, bisa jadi karena anak perempuan, karena mungkin di desa setempat itu aturannya perempuan itu jam 5 sudah masuk rumah dan lain sebagainya lah gitu.
jam akhwat gitu ya, kadang di jam akhwat itu jam berapa gitu. Kalau di lingkungan apa namanya universitas gitu kadang diistilahkan sebagai itu gitu. Nah, yang pertama itu tadi apa perbedaan harapan gitu. Jadi penyebab konflik keluarga yang pertama itu perbedaan harapan. Perbedaan harapan ini juga kadang erat kaitannya dengan apa namanya apa ya keinginan ya terkait dengan keinginan gitu. Keinginan yang berbeda karena juga ada perbedaan dari persepsi antar individu dalam keluarga itu gitu. Jadi adanya harapan ini kan apa namanya muncul dari mungkin pengetahuan yang berbeda, nilai yang berbeda gitu ya. Dan itu bisa dikaitkan dengan perbedaan yang kedua yaitu perbedaan persepsi. Nah, perbedaan persepsi ini tentu saja setiap apa namanya? Setiap individu pasti pernah mengalami ini gitu ya. Perbedaan persepsi ini biasanya terkait juga dengan bahasa cinta gitu. Jadi kadang kalau kita mungkin pernah lihat gitu ya orang tua kita, mungkin si ibu atau si istri ini persepsi dia adalah suamiku akan bahagia ketika aku membereskan rumah gitu. Jadi semuanya bersih gitu, semua rapi, semua bersih gitu. Nah, sedangkan persepsi suami dia itu bahagia atau harapan suami dia itu akan bahagia ketika si istri ini bisa menemani aktivitas sehari-hari gitu. Nah, jadi kan ini sudah apa namanya berbeda gitu ya. Harapan dan persepsi suami istri ini sudah berbeda gitu. Nah, ini kan terkait bahasa cinta gitu. Kadang berarti kalau dari sini kita bisa lihat bahasa cinta si suami adalah dengan ini ya, waktu quality time gitu. Jadi dengan terus bersama-sama sedangkan si istri ini ya dengan tadi gitu, membersihkan atau terkait dengan kerapihan rumah gitu. Nah, dari sini perbedaan persepsi ini bisa memicu konflik gitu. Jadi kadang satu sama lain tidak apa namanya? Tidak mengetahui atau tidak mengenali harapan-harapan ini gitu, harapan yang dimiliki ini sehingga jadinya salah paham gitu. Padahal niat istri ini baik gitu ya untuk membahagiakan suami dengan merapikan, dengan membereskan rumah. Tapi ternyata suami nggak bahagia gitu. Karena dia bahagianya tadi gitu dengan istri ada di samping dia aja misal sambil nonton TV bareng itu tuh udah bahagia gitu. Nah, ini kan perlu dikomunikasikan. Nah, kemudian yang ketiga kaitannya dengan komunikasi juga nih. Tadi yang pertama perbedaan harapan, kemudian kedua perbedaan persepsi, yang ketiga pola komunikasi yang kurang baik gitu ya. Nah, berarti kan kalau dari kasus yang tadi itu suami istri itu apa namanya pola komunikasinya kurang baik gitu ya. Karena tadi saling nebak-nebak aja gitu, saling berharap dalam hati aja gitu tanpa mengkomunikasikannya secara verbal. Ini juga apa namanya kasusnya kadang pakai kode-kodean juga gitu ya, kode-kodean. Jadi berharap lawan bicara kita itu memahami dengan membaca pikiran kita gitu. Padahal kita kan bukan orang cenayang ya, kita nggak bisa cenayang gitu. Kita nggak bisa apa namanya membaca pikiran orang gitu tanpa orang tersebut mengkomunikasikannya secara verbal atau mungkin secara tertulis gitu ya. Jadi kita juga dari komunikasi yang tidak baik ini dari tadi kode-kodean gitu terus berharap orang lain memahami tanpa kita berbicara secara jelas, secara tepat sesuai dengan apa yang kita tuju, itu ya akan memicu konflik juga gitu. Konfliknya bisa jadi kayak tadi perang dingin itu gitu. Apa namanya? Ya seolah-olah baik-baik saja tapi di dalam hati itu emosi ini ya memuncak gitu mungkin atau kesel gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya juga nih ada keintiman yang terganggu. Jadi kalau misalnya apa namanya kita punya hubungan intim dengan sebuah keintiman gitu ya dalam keluarga, itu ya tidak akan canggung gitu ketika kita mau bercerita gitu, bercerita tentang keseharian kita, bercerita tentang masalah-masalah kita gitu. Ini baik bisa terjadi dari anak ke orang tua gitu ya, atau antar orang tua atau antar saudara kandung gitu. Nah, jadi keintiman ini terganggu gitu sehingga kita tidak secara leluasa gitu untuk bisa bercengkrama dengan mereka gitu. Jadi seperti ada batasan gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada persaingan dalam apa namanya perkawinan. Ini terkait dengan suami dan istri ya.
Jadi kadang ketika seorang istri dan suami ini sama-sama bekerja gitu ya, itu biasanya kalau misal istri lebih sibuk di luar dan kemudian juga penghasilannya lebih banyak gitu, itu cenderung memicu konflik juga gitu. Itu sih, jadi berarti tadi ada berapa ya? Ada berapa, Din? 6? Ada 5 ya? 6? 5 ya? Oke. 5 ya. Jadi tadi kan ada harapan, terus apa aja? Persepsi. Itu kan semuanya hal-hal yang laten ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Jadi emang nggak bisa ditebak-tebak, kecuali tadi selanjutnya adalah komunikasi gitu ya, agar keintiman tidak terganggu gitu ya, dan nggak ada persaingan dan selanjutnya. Jadi emang kuncinya bisa jadi komunikasi atau gimana nih Teh? Nanti kita bahas selanjutnya ya. Jadi tadi abis apa namanya? Ada 5 penyebab. Dari 5 penyebab itu sebenarnya muncul jadi berbagai macam konflik yang berbeda atau gimana tuh Teh? Atau satu konflik bisa dari semuanya gitu? Ada berapa macam sih konflik dalam keluarga? Iya, jadi kalau tadi bisa dikatakan sumber atau penyebab dari konflik yang terjadi gitu ya, tapi kalau ditanya berapa macam, kemudian konflik apa aja yang sering terjadi gitu ya, itu sebenarnya banyak hal juga gitu. Cuma nanti aku nggak bahas semuanya gitu ya, beberapa aja. Nah mungkin untuk yang pertama itu konflik yang sering terjadi itu biasanya di area keuangan gitu yang pertama. Nah di area keuangan ini kadang di sebuah keluarga itu tidak saling terbuka gitu terkait dengan baik tidak saling terbuka ataupun tidak saling satu visi gitu terkait dengan pengeluarannya untuk apa, kemudian juga savingnya untuk apa aja gitu, berapa aja dalam jangka waktu berapa lama gitu, itu kadang ada ketidaksepakatan di situ gitu. Nah sehingga kan ketika ada ketidaksepakatan atau ketidakterbukaan itu menimbulkan kecurigaan ya. Nah kecurigaan inilah yang nanti semakin lama bisa jadi menjadi konflik yang sangat besar gitu. Dan perlu diselesaikan juga gitu ya, ketika sudah sangat besar akan cenderung melibatkan emosi yang juga mungkin lebih banyak gitu ya, sehingga perlu penyelesaian dengan tahapan tertentu atau bahkan perlu mediator mungkin. Nah, jadi itu yang pertama terkait dengan keuangan gitu. Nah, kemudian yang kedua itu terkait seks gitu ya. Nah, terkait seks ini tadi terkait dengan keintiman tadi gitu. Sumbernya keintiman tadi gitu. Misalnya kalau bisa dicontohkan itu ketika jarak antara misal yang LDM atau jarak kantor dengan rumah itu jauh gitu ya, sehingga membutuhkan waktu di luar itu lebih lama gitu dibandingkan di dalam rumah. Nah, sedangkan untuk membentuk keintiman yang yang mendalam itu kan perlu waktu juga gitu ya, perlu menghabiskan waktu mungkin dalam seminggu berapa kali gitu ya, berapa jam gitu, itu bisa direncanakan dan dilakukan gitu. Tapi ketika itu tidak mudah untuk dilakukan karena LDM, mungkin di rumah itu ibu dan anak dan ayah jauh gitu ya, atau mungkin tadi jarak kerja jauh gitu, jarak kerja suami jauh, itu juga bisa memicu perselingkuhan gitu. Nah, ini kan perselingkuhan juga kaitannya juga dengan orang asing lain lagi gitu ya. Jadi akan memicu konflik yang melibatkan banyak orang gitu, semakin kompleks. Nah, kemudian yang ketiga terkait pola komunikasi. Lagi-lagi pola komunikasi menjadi area juga gitu, selain tadi menjadi sumber, tapi jadi menjadi area konflik yang banyak terjadi juga gitu. Nah, untuk pola komunikasi ini sebenarnya kita bisa melakukan dengan komunikasi positif gitu ya, komunikasi positif dan belajar menyampaikan pesan dengan iMessage gitu. Mungkin kalau Ardina dan teman-teman pernah dengar komunikasi iMessage itu kan sudut pandangnya dari kita gitu ya. Kita tidak cenderung menyalahkan orang lain gitu, tapi kita cenderung mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan ketika orang lain berbuat bla 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 gitu. Nah, jadi kadang kalau
pola komunikasi itu udah terbiasa, kita emang agak susah gitu untuk merubah menjadi iMessage ini gitu. Jadi makanya perlu mindful gitu ya, perlu sadar sepenuhnya gitu apa yang akan kita omongkan, apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, supaya pola komunikasi ini tidak menjadi area konflik juga di keluarga kita gitu. Nah, kemudian area konflik yang selanjutnya itu terkait dengan spiritual gitu. Nah, terkait dengan spiritual ini supaya tidak menjadi area konflik gitu ya, bisa dibicarakan gitu sejak awal bahwa suami itu adalah sebagai imam gitu dan istri itu sebagai makmum gitu. Nah, ketika itu di agama saya disebutnya imam dan makmum gitu ya. Jadi sebagai pemimpin dan yang dipimpin gitu. Nah, ketika sejak awal sudah disepakati seperti itu, kita jadi bisa selanjutnya mencari tahu gitu, apa saja hak-hak seorang pemimpin, apa saja kewajibannya, apa saja hak-hak seorang yang dipimpin dan apa saja kewajibannya gitu. Nah, dari situ insya Allah spiritual ini tidak menjadi area konflik di keluarga tersebut gitu. Nah, selain itu kadang contoh kasusnya kalau dari spiritual ini, ya mungkin teman-teman pernah mengalami atau enggak, saya nggak tahu, tapi saya pernah mendengar gitu ya. Jadi misal di hari raya gitu ya, di sebuah hari raya satu agama gitu. Nah, jadi ya suaminya ini cuman nganter aja gitu, cuman nganter istrinya untuk bersilaturahim ke keluarga istrinya gitu. Dia cuma di mobil gitu. Nah, itu kan bisa menjadi konflik ya di area spiritual ini gitu. Padahal ketika tadi kita tahu gitu hak-hak dan kewajiban yang dipimpin dan yang memimpin, itu kita nggak akan kayak tadi gitu, suaminya cuma nunggu di mobil, istrinya doang diantar gitu. Itu kan nanti itu di keluarga inti aja jadi konflik, terus nanti pergi ke keluarga besar tambah lagi konfliknya gitu, melibatkan orang lebih banyak gitu. Jadi kan makin kompleks gitu ya konflik keluarganya gitu. Itu sih, jadi berarti area-areanya tadi ada berapa? 5 ya, Din ya? Dites terus nih. Yang kita bahas. Oke. Ya, kayaknya tadi ada 5 area gitu ya. Jadi macam-macamnya ternyata banyak juga ya area-areanya gitu. Yang kalau misalnya tadi sebelumnya kita nggak tahu gitu, sekarang jadi kayak terpatah-patahkan gitu. Oh, ternyata mungkin konflik di keluargaku tuh masuk ke area ini gitu. Ya. Nah, karena kita udah tahu nih Teh, ternyata ada 5 area konflik dalam keluarga. Sebenarnya gimana sih Teh cara mengatasi konflik-konflik tersebut kayak gitu? Dengan tadi berbagai macamnya itu gitu ya. Dan tadi Teh Rida sempat mention butuh mediator gitu ya ketika itu sudah besar dan melibatkan emosi yang banyak gitu. Itu sebenarnya kapan sih konflik itu akhirnya perlu mediator untuk proses mengatasi ini kayak gitu? Mungkin bisa diceritain nih Teh. Oke. Tadi mengatasi konflik dulu ya. Mengatasi konflik ini tadi mungkin sudah disinggung juga ya dengan pola komunikasi yang tepat gitu. Nah, mungkin untuk tahapan-tahapannya gini, kadang konflik ini terjadi itu bukan karena masalah yang tampak gitu, tapi sebenarnya karena kesalahpahaman aja gitu. Jadi ketika dikomunikasikan, oh sebenarnya udah saling tahu, oh ya udah gitu, udah selesai sebenarnya gitu ya dengan komunikasi itu. Jadi kebanyakan karena kesalahpahaman gitu, bukan karena masalah yang tampak itu gitu. Nah, jadi untuk tahapannya itu yang pertama coba diklarifikasi dulu gitu, permasalahannya ini apa sih sebenarnya gitu. Permasalahan yang terjadi ini apa sih? Kadang kita itu nyalahin atau ngomong langsung ke, ini suaraku jelas ya, Din? Jelas, sebentar ini ada. Oke, sudah di off. Oh, oke, siap. Terima kasih. Nah, jadi sebenarnya karena tadi itu kita nyalahin orang atau kita nuduh orang gitu ya, kadang itu tuh di otak kita tuh masih kayak benang kusut gitu. Jadi kita perlu coba klarifikasi dulu nih, lurusin dulu nih benangnya gitu. Masalahnya sebenarnya ada di mana sih gitu. Lipatan benang tadi atau pertalian benang tadi ada di mana sih gitu. Nah, kita perlu klarifikasi masalahnya dulu, clearkan dulu masalahnya gitu. Sepakati dulu masalahnya gitu. Antara pihak-pihak yang berkonflik ya. Nah, kemudian setelah diklarifikasi,
sambil kita bertanya gitu pada diri sendiri gitu. Sebenarnya apa sih yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan terhadap konflik yang sedang terjadi, terhadap permasalahan yang sedang terjadi gitu. Kadang setelah diluruskan benangnya gitu ya, setelah ditanya ke diri sendiri, kadang ada yang bingung sendiri gitu. Sebenarnya, oh ternyata perasaanku gitu, ya biasa aja, atau ternyata pikirannya aja, atau dan lain sebagainya gitu. Jadi dipecah-pecah dulu gitu, di breakdown gitu ya. Masalahnya apa dulu, disepakati, kemudian sambil tanya ke diri sendiri, perasaannya gimana, pikirannya gimana terhadap permasalahan ini gitu. Nah, setelah itu bisa ketemu lagi tuh, setelah bertanya masing-masing pada diri, bisa ketemu lagi antara individu yang berkonflik gitu. Saling membuka diri gitu. Nah, tadi balik lagi, ketika pola komunikasinya cuma diam-diaman, kode-kodean, itu nggak akan selesai gitu ya. Jadi perlu ketemu gitu. Setelah masing-masing introspeksi, setelah masing-masing tahu apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang diinginkan juga terhadap konflik ini, itu bisa disampaikan ke lawan bicara atau orang yang terlibat gitu, orang terkait. Nah, jadi harus siap juga untuk membuka diri gitu. Karena kalau nggak mau membuka diri, ya udah di situ-situ aja gitu. Kita kan kalau misal mau naik kelas atau mau naik tingkat kuliah juga, kita perlu ujian ya. Perlu mau untuk belajar gitu. Perlu mau untuk berproses gitu, supaya kita bisa lulus ujiannya dan naik ke tahap selanjutnya. Nah, sama juga dengan konflik gitu. Ketika kita mau konflik ini selesai, ya kita harus siap untuk ya tadi membuka diri, introspeksi gitu, diskusi gitu. Nah, kemudian setelah ketemu nih orang-orang yang terlibat, setelah membuka diri, itu bisa disepakati lagi gitu, alternatif yang win-win solution gitu. Tadi kan keinginan masing-masing udah ketemu, perasaan masing-masing udah ketemu, pikiran masing-masing udah ketemu. Nah, dicari nih alternatif-alternatif apa aja sih yang bisa jadi solusi gitu. Nah, dicari alternatif-alternatif yang bisa jadi solusi, kemudian bisa dipilih yang paling memungkinkan untuk dieksekusi gitu. Kalau misalnya cuma sampai di list doang gitu ya, nggak dieksekusi, ya tadi percuma. Dan sesuai doa Ardina di awal gitu, semoga nggak cuma sampai kognitif gitu, tapi bisa sampai praktek gitu. Ini kan perlu kita rencanakan juga gitu untuk eksekusinya kapan. Nah, kemudian ketika sudah dieksekusi, bisa dievaluasi tuh dalam jangka waktu tertentu gitu. Itu juga bisa disepakati saja gitu antara orang-orang yang terlibat, kapan jangka waktu untuk melakukan evaluasi. Gitu, Ardina. Oke, mantap. Jadi emang harus mengkomunikasikan nih. Tapi kan susahnya nih, biasanya bilang, susah nih Teh, susah banget cara komunikasinya gimana gitu. Oke. Apa nih Teh, tips and tricksnya atau harus punya mindset kayak gimana sih biar berani ngomong untuk tadi mengurai benang-benang kusut itu? Oke. Tadi udah disinggung sedikit sebenarnya ya. Ketika kita mau, sebenarnya bisa tanya ke diri sendiri gitu. Kamu nyaman nggak dengan berada terus dalam konflik tersebut gitu? Jawabannya pasti nggak nyaman gitu. Kalau dia bilang nyaman, itu bohong gitu. Itu bisa jadi dia sedang melakukan pertahanan diri. Kalau di psikologi defense mechanism gitu ya. Mungkin teman-teman psikologi pasti tahu gitu. Nah, jadi pasti ada rasa tidak nyaman gitu. Pasti ada rasa atau emosi negatif. Mungkin kesel, dendam gitu ya, marah, sedih juga ada, mungkin kecewa juga ada. Nah, itu nggak bisa kita kita pendam terus gitu, kita di situ terus gitu. Karena ketika kita kita pendam terus, kita tetap bertahan di situ, ya udah resikonya kamu akan stagnan di situ aja gitu, nggak akan maju-maju gitu. Mungkin itu bisa jadi cara berpikir yang kita kita tanamkan gitu ya dalam diri, supaya kita itu mau mengkomunikasikan, berbicara gitu. Nah, memang tidak mudah gitu untuk yang tidak terbiasa terbuka, membuka diri. Bukan kadang sih, saya juga banyak menemukan gitu ya teman-teman yang ya sama orang tuanya aja susah banget untuk terbuka gitu. Saya dulu pernah mengalami itu juga gitu, dan prosesnya juga
saya jalani gitu, dan ternyata memang bisa gitu kita ubah gitu. Meskipun memang tidak mudah gitu. Banyak teman-teman yang berjuang juga di luar sana, yang konsultasi gitu ya. Tidak mudah untuk membuka diri. Membuka diri ini mungkin tadi mindset, kalau terkait mindset tadi gitu ya. Dan kemudian juga ketika kita tidak upaya untuk merubah mindset juga, yang lainnya adalah ketika kita berinteraksi dengan orang lain gitu ya, kita tentu akan selalu dihadapkan dengan konflik gitu. Mau itu dengan keluarga, mau itu dengan sahabat dekat, mau itu dengan pasangan, mau itu dengan teman-teman gitu, pasti kita akan terus dihadapkan dengan konflik. Ketika kamu tidak menyelesaikan satu konflik, kamu kan hidup ini dinamis ya. Jadi pasti waktu terus berjalan gitu. Kita terus berinteraksi karena kita makhluk sosial. Kamu akan menabung konflik-konflik gitu. Mau nabung konflik atau menabung uang gitu. Nabung uang ya pasti nggak akan ada yang memilih nabung konflik gitu. Nah jadi itu bisa menjadi motivasi untuk kita mau berbicara. Nah kemudian yang ketiga mungkin bisa juga dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Jadi nggak langsung ke masalahnya gitu ya. Ya dari dari keseharian dulu mungkin yang kita buka ke orang gitu, kita buka ke orang tua, kita buka ke saudara kandung gitu ya. Hal-hal kecil aja dulu gitu, nggak apa-apa, nggak langsung ke inti, nggak apa-apa gitu. Atau bisa juga lewat chat. Sekarang kan udah ada WhatsApp gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Karena kadang memang secara verbal itu berat bagi yang nggak terbiasa. Berat gitu, nggak mudah gitu. Jadi bisa lewat chat gitu. Kadang orang yang nggak terbiasa verbal kan biasanya senang nulis gitu ya. Nah mungkin bisa tuh lewat tulisan dulu gitu. Awalnya nggak apa-apa, nanti supaya terbiasa dulu. Nah pelan-pelan bisa merubah kita gitu, bisa lebih mendorong kita untuk langsung secara verbal gitu menyampaikannya. Gitu sih Din. Kalau Adina ada tambahan boleh. Oke, jadi tadi itu dikit-dikit gitu ya, pelan-pelan, semuanya pasti perlu proses gitu, nggak bisa yang tadinya diem, terus besoknya langsung bilang, Mas sebenarnya gitu, kayak nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau waktu itu, ini aku pernah baca, kalau kualitas komunikasi itu meningkat seiring bertambahnya kuantitas juga. Kan biasanya orang-orang biasanya bilang nih, lebih baik kualitasnya bagus walaupun dikit dibandingin banyak tapi tapi nggak berkualitas gitu. Nah sebenarnya kualitas itu akan seiring bertambahnya kuantitas. Jadi misalnya mungkin sehari-hari ini cuma ngomongin tadi makan seblak nih gitu ya, terus enak banget beli di sana tuh gitu. Terus besoknya bilang aku sakit perut sedikit, atau misalnya hari ini ngerjain PR-nya susah banget gitu. Atau besok ada kerjaan dari bos yang pokoknya itu kayak cuma mungkin kelihatannya remeh-remeh gitu ya, kejadian-kejadian sehari-hari, tapi nanti ketika itu udah terbiasa, lama-lama nanti pun obrolannya akan meningkat lebih serius, lebih dalam dan sebagainya. Mungkin itu yang aku pernah baca sedikit kayak gitu. Mantap. Mantap. Oke. Terus ini tadi yang mediator itu gimana Teh? Kapan sih perlu seorang mediator gitu? Atau emang sebenarnya nggak perlu nih, cuma ya udah keluarga inti aja biar nggak usah terbongkar nih konflik dalam keluarga gitu? Atau keluarga itu nggak bisa nih tanpa orang lain gitu? Soalnya ya gimana nih Teh? Coba aja Teh tidak cerita. Oke. Kapan perlu mediator gitu ya? Nah, ketika konflik tersebut atau permasalahan tersebut itu sudah dicoba gitu ya, diselesaikan gitu sama keluarga yang bersangkutan, kemudian ternyata masih belum menemukan juga gitu ujungnya mana nih gitu. Tadi benang yang terlipatnya bagian mana sih gitu, ternyata belum ketemu juga, dan hal itu memunculkan ketidaknyamanan, kemudian juga mengganggu aktivitas keseharian baik salah satu orang yang terlibat ataupun semua orang yang terlibat. Itu bisa coba menghubungi mediator gitu ya, profesional gitu ya. Ya bisa konselor keluarga, bisa psikolog gitu ya.
untuk membantu memfasilitasi gitu, untuk menjadi mediator. Nah, kadang juga Din, apa namanya, bukan minta bantuan ke profesional gitu, kadang curhat di medsos gitu. Nah, mungkin ini Gitu. kan karena kan mungkin saat ini memang teknologi, apa ya, menjadi apa, kayak kebutuhan primer gitu ya di saat apalagi pandemi Covid ini gitu. Dan orang juga apa, udah terlalu jenuh gitu mungkin dengan masalah-masalah yang terjadi gitu. Kadang ya dia curhat-curhat aja gitu di medsos, bikin status, bikin story gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi ya, semoga di kita, di teman-teman yang ada di sini, di saya juga, dan di Ardina juga gitu. Karena itu nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Itu akan membuat orang lain jadi tahu gitu, orang asing yang kita nggak tahu niat mereka apa gitu ya. Dan mereka juga belum tentu akan membantu kita gitu. Akhirnya perasaan kita juga, emosi kita juga nggak apa, tidak tersalurkan dengan baik gitu. Jadi semoga kita tidak melakukan, tidak termasuk di dalamnya gitu. Nah, kalau misal mau berbagi gitu, mungkin bisa ke sahabat dekat gitu ya, ke teman yang bisa dipercaya gitu. Mungkin sebelum ke profesional, itu kadang juga kan kalau di keluarga ada orang yang di ini loh Din, di apa namanya, dihormati gitu ya, atau Tuakan, disegani, senior. dituakan. Nah, itu mungkin juga bisa juga gitu minta bantuan kalau memang apa namanya, memungkinkan, kalau memang memungkinkan gitu. Tapi kadang ada orang atau keluarga yang maunya langsung ke profesional gitu ya, karena kalau profesional kan apa namanya, Netral ada ya. kode etik, netral, terus juga ada kode etik yang harus dirahasiakan gitu. Ini ya intern kita aja gitu. Nah, gitu, dan sudah mempelajari juga gitu teknik-tekniknya seperti apa gitu dan lain sebagainya. Itu sih, Din. Oke, terima kasih Teh Rida. Nih Teh, kita kan udah tahu nih ya kalau konflik itu tidak bisa dielakkan gitu dalam sebuah keluarga. Nah, ini pertanyaannya, jadi gimana nih Teh biar kita bisa tetap bertumbuh atau bisa bertahan dan bahkan bertumbuh gitu ya di tengah konflik keluarga kayak gitu. Apa aja sih tips and triknya gitu? Atau mindset seperti apa yang perlu kita miliki untuk bisa mencapai itu? Oke. Mindset. Nah, jadi mungkin kalau untuk bisa bertumbuh gitu di dalam konflik keluarga, tadi sebenarnya udah kita singgung beberapa kali ya gitu. Mindset yang perlu ditanamkan adalah ya ketika kita ingin naik level gitu ya, kita harus mau untuk menaiki tangga-tangga yang harus yang kita hadapi gitu, yang ada di hadapan kita gitu. Nah, tangga-tangga ini kan seperti sebuah konflik, seperti sebuah masalah gitu. Ya kita kalau misal nggak mau naikin tangga itu, nggak mau berproses, nggak mau menyelesaikan konflik itu, kita akan terus di bawah gitu ya, nggak akan ke puncak gitu. Kayak gitu. Mindsetnya itu dulu. Dan yang kedua, tadi benar kata Ardina, kita nggak mungkin terbebas dari konflik gitu. Karena kalau kata psikolog saya gitu, Bu Tina Afiatin, mungkin teman-teman ada yang tahu, menurut beliau keluarga yang sehat itu bukan keluarga yang tanpa konflik gitu, bukan keluarga yang tanpa masalah gitu, tapi keluarga yang mampu mengelola masalah tersebut gitu, mampu menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga perlu memandang konflik ini sebagai apa ya? Tadi kalau kita analogikan dengan sekolah atau kuliah gitu sebagai ujian gitu ya. Lagi-lagi untuk naik tingkat gitu, untuk naik level gitu. Dan pasti akan ada atau akan banyak gitu pelajaran-pelajaran atau ketahanan keluarga kita pun akan apa namanya, meningkat gitu seiring kita menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Nah, yang perlu kita apa namanya, sadari, kita memang tadi berusaha gitu ya, berusaha untuk naik level, naik tangga gitu. Berusaha untuk menyelesaikan ujian tersebut, menyelesaikan konflik yang ada. Tapi kita perlu sadari juga bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita gitu ya. Tentu semua orang tuh pengennya adem-adem aja gitu ya, nggak
ada konflik, apa namanya, happy-happy aja gitu, biar nggak usah lah ngerasain marah, nggak usah lah ngerasain kecewa gitu. Tapi kan, kehidupan ini nggak mungkin ya kayak gitu doang gitu. Karena mungkin kalau, apa namanya, kalau di agama saya gitu ya, kehidupan ini akan berakhir nanti gitu ya. Kita tuh masih ada kehidupan gitu setelah ini maksud saya. Nah, karena akan ada kehidupan gitu, jadi nggak mungkin gitu kita di sini cuman, tadi happy-happy aja, nggak ada ngerasain, emosi-emosi negatif tuh nggak mungkin gitu. Nah, jadi kita perlu sadari kalau ada hal yang di luar kendali kita dan itu bisa maksudnya kita nggak apa-apa gitu apa namanya, mengabaikan hal itu gitu. Jangan terlalu bergantung atau berpangku pada diri gitu ya, pada usaha. Nah, kadang aku tuh udah usaha nih, aku udah mengkomunikasikan nih, kita tuh udah, manggil psikolog nih, tapi kok masih aja gitu konflik ini muncul gitu. Kadang ada kan ya konflik yang udah coba diselesaikan, tapi ternyata muncul lagi gitu di kemudian hari. Nah, itu kan, di luar kendali kita gitu, kita udah usaha. Tapi yang nggak apa-apa gitu, itu kita tidak perlu menyesali usaha kita, tidak perlu berhenti berusaha, tapi kita coba mintakan gitu ke sang pengendali gitu ya. Kalau kemarin saya ikut transpersonal itu, psikologi transpersonal gitu ya, hierarki tertinggi itu ya Tuhan Yang Maha Esa gitu. Nah, jadi kita itu harus bisa bergantung atau meminta ke sang pengendali yaitu ke hierarki tertinggi yaitu Tuhan Yang Maha Esa gitu. Kalau di agama saya kan Allah gitu ya. Jadi kita bisa memintakan hal yang tadi yang di luar kendali kita itu ke hierarki tertinggi itu gitu, ke sang pengendali itu gitu, ke Tuhan Yang Maha Esa gitu. Sesuai dengan juga apa namanya, sila Pancasila kita kan yang pertama ya. Betul. Ya nggak, Din? Tuhan Yang Maha Nah, Esa. Tuhan yang nah, itu kan apa namanya sudah jelas gitu bahwa ada apa namanya hierarki tertinggi dan ternyata dalam konflik keluarga, dalam permasalahan yang kita hadapi itu ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Meskipun apa namanya tadi di sisi lain kita sudah mengupayakan secara maksimal gitu ya dalam persepsi kita gitu. Itu menjawab. Aku lupa pertanyaannya. Menjawab Teh. Jadi tadi gimana cara memandang konflik biar tetap bisa bertumbuh, bertahan bahkan bisa bertumbuh. Jadi jalani aja gitu ya Teh, karena emang kehidupan ini penuh dengan konflik. Kalau dulu kata seorang dosen, kalau misalnya kita lihat nih orang lain itu kok kayaknya nggak ada masalah gitu ya, kok keluarganya kayaknya nggak ada masalah. Itu benar-benar kayaknya teman-teman. Jadi itu benar-benar kayaknya gitu. Jadi semuanya itu punya masalah, semuanya keluarga juga punya cerita yang masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya sekarang sebelumnya nih sebelum ikut ini ngerasa sendiri, ngerasa kok cuma keluarga doang yang punya konflik itu cuma perasaan doang karena sebenarnya semuanya punya ya Teh. Tinggal di jalan tadi ya. Mungkin kalau di psikologi ada fight and flight gitu ya Teh ya. Jadi kabur atau apa namanya? Hadapi ya, menghadapi atau kabur gitu ya. Fight, hadapi atau flight kabur. Nah, untuk menghadapi itu tadi kata Teh Rida, untuk menapaki tangga-tangga itu kita harus fight berarti ya. Ya, karena nanti semakin ke sana mungkin konfliknya juga kita akan semakin piawai gitu ya Teh ya, menghadapi konflik gitu. Dengan mungkin kalau dulu masih bocah gitu ya, masih bocil, kita konfliknya tuh rebutan kelereng gitu ya untuk yang cowok, yang cewek tuh rebutan aku mau Sailor Moon yang warna kuning terus nanti temennya pengen Sailor Moon yang kuning juga gitu atau ya gitu ya rebutan kayak gitu nanti lama-lama bertambah waktu SMP kasusnya jadi beda lagi, SMA beda, bahkan kuliah dan berkeluarga pasti punya punya levelnya masing-masing gitu ya. Kalau ayam geprek aja ada levelnya gitu ya, PPKM aja ada levelnya. Ya, jadi masalah juga ada levelnya gitu. Ya, level tertentu gitu. Oke, terima kasih Teh Rida. Jadi selain tadi itu hadapi juga bersandar pada sesuatu yang kuat gitu ya Teh ya. Bersandar pada sesuatu yang kuat yaitu Tuhan Yang Maha Esa gitu. Emang apa nih Teh kalau misalnya kita nggak bersandar pada yang kuat ini, yang maha kuat gitu, atau kita bersandar pada diri sendiri,
itu apa dampaknya gitu. Soalnya fenomena zaman sekarang ini kan di sosmed gitu ya, sosial media itu banyak sekali akun-akun psikologi nih. Hampir semua akun itu membahas diri gitu. Sebenarnya apa sih yang perlu kita filtrasi gitu dalam mengkonsumsi informasi-informasi dari akun-akun tersebut gitu. Karena tadi menurut Teh Rida sendiri dari segi psikologi transpersonal aja ternyata ada hierarki tertinggi itu bukan self tapi Tuhan Yang Maha Esa kayak gitu. Bisa diceritain nggak Teh? Gimana tuh? Apa dampaknya kalau kita fokus pada self tanpa bersandar pada Yang Maha Kuat tadi? Silahkan. Oke. Dampaknya tentu kita akan menjadi orang yang ringkih ya, orang yang mudah rapuh gitu. Karena diri kita sendiri itu tidak sempurna dan tidak akan mampu gitu untuk mengendalikan semuanya gitu, untuk membuat semuanya dalam kendali kita gitu. Kita itu kan gini, terbatas ruang, terbatas waktu gitu ya. Jadi ketika kita hanya mengandalkan diri, hanya berpangku pada diri, ya nggak akan kejangkau gitu. Semua hal yang ada di yang ada di luar kita tuh nggak akan kejangkau gitu. Contoh kecilnya aja, aku misal berkonflik dengan Ardina gitu ya. Nah, nggak apa-apa ya, Din. Nah, aku berkonflik dengan Ardina gitu. Nah, Ardina kan di luar diriku ya. Aku tuh yang nggak bisa gitu ngendalikin Ardina gitu. Misal dengan berkata-kata, Din, kamu harus nurut ya sama aku. Pokoknya di konflik ini harus aku yang menang. Kamu harus ngalah. Nah, kan kita nggak bisa gitu ngendaliin Ardina gitu. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan tadi gitu berkomunikasi kepada Ardina. Din, aku merasakan kecewa ketika kamu terlambat datang pas kita janjian kemarin gitu. Harusnya kita janjian jam 1 tapi kamu datang jam 2. Aku tuh sedih banget pas kamu telat. Nah, dengan berbicara seperti itu kan ada harapan dalam diriku untuk Ardina berubah. Tapi ketika diri Ardina tadi bilang nggak mau atau mungkin Ardina memang terbiasa seperti itu kan dengan aku bicara kayak gitu nggak mungkin langsung merubah Ardina ya. Nah, itu kan di luar kendali diriku gitu. Nah, tapi aku sudah melakukan apa yang ada dalam kendali diriku, yaitu berkomunikasi gitu. Itu mengkomunikasikan gitu sebagai sesama makhluk sosial, sebagai sesama manusia gitu. Nah, sisanya untuk Ardina nanti berubah atau tidak itu kita mintakan ke sang pengendali tadi gitu. Kalau kita punya punya barang-barang, punya handphone gitu ya, kita kan pengendalinya ya. Kita bebas mau mengapakan gitu. Pun dengan tadi sang pengendali atau hierarki tertinggi kita gitu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, itu ya bisa aja gitu. Karena Dia yang punya, karena Allah yang punya, bisa aja langsung otomatis mungkin membuat Ardina jerah entah dengan cara apa gitu ya. Jadi mungkin Ardina bisa langsung berubah gitu. Itu contoh paling sederhana sih. Dan yang terjadi ketika aku hanya mengharapkan Ardina tanpa aku memasrahkan gitu ya kepada yang punya Ardina gitu ya, itu Tuhan Yang Maha Esa, ya aku akan kecewa gitu. Bisa jadi aku males lagi ketemu Ardina, terus juga kita jadi musuhan, kan bisa aja ya. Itu kan dampak-dampak negatif gitu dari kita hanya bergantung kepada Ardina. Aku hanya bergantung pada Ardina gitu, hanya mengharapkan perubahan Ardina gitu secara secara yang tampak gini gitu. Gitu sih. Dan kalau tadi terkait dengan media sosial yang banyak platform psikologi gitu, nggak apa-apa, itu sebagai pengetahuan bisa banget untuk dibaca gitu ya, sebagai tambahan wawasan. Tapi yang perlu kita ingat lagi tadi memang self itu kadang terlalu diagungkan gitu ya, terlalu dipuja gitu, terlalu dipuja gitu. Nah, kita coba balik lagi gitu ke tadi. Ada yang kalau spiritualitas itu kan
ada sesuatu hal yang lebih besar gitu ya daripada alam semesta ini gitu. Ada yang mengendalikan alam semesta ini gitu ya. Nah, jadi kita harus sadari itu gitu. Dan ketika kita hanya bergantung pada self itu kita kan kecil ya. Alam semesta ini kan gede ya. Alam semesta juga kalau misal dilihat dari dari kejauhan mungkin juga akan kecil juga gitu. Nah, sedangkan menurut tadi transpersonal itu ada hal yang lebih besar gitu di luar itu gitu. Nah, kita sebagai manusia mau apa gitu ya? Maksudnya mau berpangku terus kah pada diri yang kecil ini gitu. Padahal di luar diri kita itu banyak yang lebih besar gitu. Gitu sih. Oke, Teride. Terima kasih jawabannya. Jadi kita juga yakin kita pasti dimampukan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tapi di sisi lain beriringan dengan itu juga kita meminta tolong gitu ya, meminta pertolongannya gitu. Jadi tadi karena kita manusia, kita adalah makhluk yang sempurna gitu, dikasih kemampuan tadi berusaha, tadi yang seperti dijelaskan oleh Teride dengan mengkomunikasikan gitu, itu adalah bentuk-bentuk yang harus dilaksanakan juga ya Teh ya, sebelum akhirnya bukan sebelum akhirnya sambil meminta pertolongan dengan sungguh-sungguh gitu ya, karena itu adalah hal yang lebih besar di kuasanya, lebih besar kemampuannya di luar diri kita gitu ya, di atas diri kita kayak gitu. Terima kasih Terida, mencerahkan banget nih biar kita tuh nggak stres sendiri karena ngerasa nggak mampu terus menghadapi konflik yang mungkin bertubi-tubi di dalam keluarga kita kayak gitu ya Teh. Nih Teh Rida, ini udah hampir jam 5. Sebenarnya ada banyak nih Teh pertanyaan yang udah masuk ke Famin, ke saya dari grup ini ya, ruang belajar, ruang keluarganya Family Hour. Tapi saya mau kasih kesempatan dulu nih ke teman-teman yang hadir di sini untuk satu orang penanya secara langsung. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung ke Teh Rida? Dipersilahkan untuk raise hand. TikTok. Belum ada yang mau nih. Siapa nih? Ada yang mau? Oh, ada tuh Andini Rohma. Ya, silahkan Kak Andini. Open mic. Boleh. Izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Gimana cara menyelesaikan konflik keluarga ketika mindset keluarga yang juga masih kolot, sehingga jalan keluar yang didapat juga kurang sesuai. Jadi, kita pengen ngasih pendidikan nih, Kak, buat keluarga kita yang masih kolot. Gimana sih caranya? Terima kasih. Terima kasih Kak Andini atas pertanyaannya. Silahkan Teh Rida langsung dijawab aja pertanyaan dari Teh Andini. Oke. Assalamualaikum Teh Andini. Oke, dari Cirebon ya. Cirebonnya di mana? Saya dari Majalengka, dekat kita berarti ya? Di Buntet Pesantren, Kak. Oh, oke. Sip. Alhamdulillah bisa ketemu secara virtual ya. Padahal ternyata secara jarak deket nih, Majalengka Cirebon gitu. Oke. Tadi gimana cara mengedukasi gitu ya untuk keluarga yang masih punya pemikiran yang kolot gitu ya. Kadang sebagai anak gitu ya, kita itu memang seringnya sungkan untuk untuk berbicara terkait hal-hal yang dianggap penting gitu ya. Bukan dianggap penting sih, memang penting ya, tapi kita itu seringnya sungkan gitu, dan kadang pikiran-pikiran kolot itu orang tua kita gitu kadang berpikirnya, atau misal orang yang dituakan itu berpikirnya kita itu tahu apa sih gitu, anak anak bukencur, anak baru lahir kemarin gitu, maksudnya masih kecil gitu lah ya, belum pengalaman apa-apa, belum tahu apa-apa gitu. Nah, pikiran-pikiran itu harus kita ini dulu, kita buang dulu gitu ya, yang kita itu anak baru kemarin sore, yang kita itu sungkan gitu, itu coba kita buang dulu gitu ya.
kita yakinkan diri kita dulu, kalau kita itu tahu yang benar, ya kita harus yakin untuk bisa menyampaikannya gitu. Kalau kitanya aja nggak yakin kita itu bisa udah punya ilmu yang benar dan bisa menyampaikannya, ya itu akan sulit gitu. Jadi kita harus yakin dulu kalau diri sendiri kita itu tahu ilmunya, tahu hal yang benar gitu ya. Dan kita nanti pikirkan untuk cara menyampaikannya gitu. Yang kedua, pikirkan cara untuk menyampaikannya. Nah, memang kalau misal tadi di keluarga yang pikirannya masih kolot itu perlu perlu tahapan-tahapan yang mungkin cukup panjang gitu. Kita nggak mungkin bisa langsung tiba-tiba, kan dari kemarin-kemarin kita santai-santai aja gitu ya. Tapi terus kita tahu ilmu baru nih, terus kita langsung ngomong gitu ke orang tua kita atau ke keluarga kita. Nih aku bla 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 gitu. Kita juga nggak mungkin langsung kayak gitu, itu aneh juga gitu. Jadi kita bisa terapkan komunikasi positif gitu ya. Komunikasi positif itu yang seperti apa? Itu yang pertama, kita perlu dulu memahami situasi gitu ya, memahami orang lain, memahami orang-orang yang ingin kita edukasi tadi, yang ingin kita kasih pelajaran gitu. Kita perlu memahami, cara memahaminya ya kita misal dalam sehari-hari itu kita dengerin dulu gitu, dengerin dengan active listening gitu ya. Jadi kita mendengarkan secara aktif gitu, jadi nggak cuman melongo tapi masuk telinga kanan keluar telinga kiri, nggak gitu, tapi benar-benar mendengarkan gitu. Ketika kita memahami, kita coba ikuti gitu yang mereka ikuti alur mereka gitu, ikuti alur keluarga. Nah, dengan setelah itu dengan dengan komunikasi positif juga, kita juga bisa melakukan active speaking gitu ya. Jadi berbicara secara aktif dengan menggunakan tadi mungkin iMessage gitu ya, tadi yang sudah aku singgung juga ya Din. Jadi mengungkapkan dulu gitu ya apa yang kita rasakan gitu, apa yang kita pikirkan terhadap mungkin perilaku yang pengen Dini ubah gitu, yang pengen Dini mereka dapat pelajaran tentang itu gitu. Jadi sudut pandangnya dari Dini dulu gitu, yang Dini rasakan ketika keluarga itu melakukan hal A misalnya, itu apa gitu, yang Dini pikirkan itu apa gitu. Jadi bisa tadi dengan memahami dulu, mendengarkan gitu ya, ikuti alurnya dulu, baru Dini nanti masuk gitu. Nah, mungkin juga untuk masuk nggak bisa langsung ya Din ya, kadang kagok juga gitu. Jadi mungkin bisa dari tadi ngobrol-ngobrol dulu, ngobrol santai, ngobrol hal-hal terkecil gitu. Sambil cerita-cerita juga bisa gitu. Jadi sambil bawain cerita, misalnya Dini menganalogikannya atau membungkus tadi pelajaran tadi dengan seolah-olah itu cerita dari teman Dini gitu, atau seolah-olah itu dari pengalaman yang didapatkan di luar gitu. Mungkin itu bisa dicoba sih, Din. Jadi yang pertama tadi yakinkan diri dulu, pastikan ilmu yang ingin disampaikan, pelajaran yang disampaikan sudah tepat. Kemudian yang kedua, tadi komunikasi positif ya. Oh, yang ketiga, cari waktu yang tepat gitu. Jangan sampai ketika Dini emosi atau keluarga sedang emosi juga, sedang tidak stabil gitu ya, maksudnya sedang tidak happy, sedang gersak-gerusuk gitu, jangan juga gitu. Jangan ambil waktu-waktu itu, tapi ambil waktu-waktu yang sekiranya sama-sama sedang bahagia gitu, sama-sama sedang tenang, sama-sama sedang santai gitu. Itu biasanya orang bisa lebih mendengarkan gitu, ketika hatinya dan pikirannya itu sedang tenang gitu. Itu sih emang sama yang terakhir mungkin berdoa ya, berdoa minta sama Allah gitu untuk ya dilembutkan hatinya bagi yang mendengarkan, dan Dini juga dimampukan gitu untuk menyampaikan secara tepat, secara jelas gitu, supaya tersampaikan juga apa yang Dini ingin sampaikan gitu, sesuai tujuan Dini gitu. Gitu Din, menjawabkah atau ada yang ingin disampaikan? Sudah Kak, terjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan Din. Terima kasih Kak Andini dan Teh Rida atas jawabannya. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Famigo. Kan kita di poster ini jam 5.15 ya selesai, tapi ada banyak sekali, ada sekitar berapa ya? 4 mungkin ya. Pertanyaan yang menarik dari Famigo, apakah teman-teman bersedia untuk
menambah waktunya. Kalau misalnya nanti lebih, mungkin teman-teman boleh live duluan ya. Cuma ini sayang banget ya untuk ditinggalkan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi izin saya nanti menutupnya lebih dari jam 5.15 ya teman-teman. Oke. Nggak ada yang jawab, udah nggak apa ya, lanjut. Boleh Kak, oke siap Kak Nukman, makasih. Nah ini ada pertanyaan nih, Teh Rida, dari atas nama AN. Famigo namanya AN ya, inisialnya. Jadi gini Kak, katanya. Aku dan adikku tinggal dengan ibu dan ayah tiri. Nah, posisinya ibu sakit tidak bisa apa-apa. Nah, ayah tiri saya sering memancing keributan gitu. Selama ini aku dan adikku diminta sama ibu sabar dan diem aja. Apakah itu baik, Kak? Sementara saya malah jadi mikir malas nikah. Kudu gimana ya, Kak? Adik saya juga sering merasa tertekan. Gitu, Teh Rida. Silahkan. Kudu gimana gitu ya. Oke. Ini Mas atau Mbak AN, apa namanya, mungkin yang perlu kita ketahui dulu gitu ya, perlu Mbak atau Mas AN ini ketahui dulu, apa alasan ibu gitu melarang dan meminta kalian anak-anaknya diem-diem aja gitu tanpa bicara gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memancing keributan di sini karena aku juga nggak tahu gitu ya memancing keributan yang seperti apa gitu dan kondisinya seperti apa. Jadi sebenarnya perlu dicari tahu dulu gitu memancing keributan yang seperti apa gitu. Bisa jadi menurut ibu kenapa nyuruh diem aja? Persepsi ibu bisa jadi ini nggak mancing keributan gitu, tapi persepsi anak-anak ini adalah memancing keributan gitu. Bisa jadi beda persepsi, bisa jadi gitu ya. Tapi kalau memang misalnya benar-benar mencari memancing keributan, memang situasi objektifnya benar-benar memancing keributan, itu kita juga perlu apa namanya? Berarti kan di sini ada sesuatu hal yang tidak pas gitu ya, yang dilakukan oleh ayah gitu. Jadi kita bisa sebenarnya kita bisa asertif gitu. Bisa asertif. Jadi ketika memang situasi objektifnya benar-benar memancing keributan, kita bisa asertif, mungkin bisa minta izin dulu ya ke ibu ya. Tadi cari tahu dulu alasan ibu kenapa melarang, kemudian yang kedua minta izin ke ibu boleh nggak gitu untuk apa ya berbicara ke ayah gitu, ke ayah tiri ini gitu. Kadang mungkin ayahnya tuh nggak ngerasa gitu. Kadang orang tuh ada yang niatnya baik atau melakukan sesuatu yang dia itu nggak ngerasa kalau itu tuh membuat tidak nyaman orang gitu. Nah, bisa jadi selama ini anak-anaknya diem, ayahnya ini nggak tersadarkan gitu kalau dia itu memancing keributan gitu. Jadi kita bisa ungkapkan itu ke ibu supaya ibu mengizinkan gitu anak-anak ini atau Mbak Aen atau Mas Aen ini berbicara secara asertif. Nah, berbicara secara asertif ini adalah kita mengungkapkan dengan jelas gitu ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan terhadap perilaku orang lain. Dan boleh juga disertai dengan tadi apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan gitu. Nah, supaya semuanya clear gitu. Tadi apa namanya? Si ayah juga tersadar gitu, si anak juga jadi lebih nyaman gitu ketika ayahnya berbuat hal seperti itu. Dan kedepannya mungkin bisa jadi merubah perilaku ayah gitu. Lagi-lagi komunikasi ya ini ya, lagi-lagi komunikasi gitu. Itu sih, Den. Oke, asertif itu tadi menyampaikan sejelas-jelasnya dan tanpa menyakiti ya Teh. Oh iya benar, tanpa menyakiti. Terima kasih. Begitu Kak AN, semoga menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Astri. Bagaimana cara memandang masalah yang ada di keluarga sebagai salah satu hal positif? Karena ketika terjadi pertengkaran di sana, orang tua tidak pernah mau melibatkan saya, tapi saya tetap terkena dampak psikologisnya. Gimana tuh Teh? Biar memandang itu sebagai positif, padahal dia juga terdampak ternyata kayak gitu. Apa tadi? Cara memandang masalah secara positif gitu ya? Sebagai salah satu hal yang positif, karena tidak dilibatkan oleh orang tua dalam prosesnya. Oke.
Nah, ini juga bisa jadi beda persepsi nih. Maksudnya menurut anak, tidak dilibatkan itu sesuatu hal yang tidak membuat tidak nyaman gitu ya. Tapi bisa jadi orang tuanya ini sengaja tidak melibatkan anak karena mereka nggak mau gitu membebani anak gitu. Bisa jadi gitu. Karena tadi konflik itu kadang hanya kesalahpahaman gitu, bukan situasi yang tampak terjadi gitu. Jadi ini juga lagi-lagi perlu komunikasi gitu. Nah, kalau untuk tadi cara pandang, ketika kita memandang suatu masalah ini adalah hal yang negatif bagi kamu, ya nggak apa-apa sih gitu. Asal pandangan negatif ini mendorong kamu untuk mau menyelesaikannya gitu ya, nggak cuman didiamkan atau diabaikan gitu. Nah, kemudian dampak psikologis tadi, kamu bisa coba berkomunikasi gitu dengan orang tuamu gitu. Apa yang sebenarnya kamu rasakan, bisa jadi mereka nggak tahu gitu dampak psikologis apa sih yang dialami anaknya gitu. Bisa jadi mereka nggak tahu gitu. Kadang orang tua itu berusaha untuk tidak membebani anak, pengen yang terbaik untuk anak gitu ya, tapi mereka juga ketika sedang berkonflik, karena polanya seperti itu tadi ya, pola konfliknya tadi, ditampakkan di depan anak gitu, jadi mereka juga bingung gitu. Niatnya bagus gitu, nggak pengen melibatkan anak, nggak pengen membebani, tapi mereka juga susah untuk merubah pola itu gitu. Jadi sebagai anak, kamu bisa coba berkomunikasi apa yang kamu rasakan dengan catatan tadi ya, komunikasi positif, kamu dengarkan juga orang tuamu, terus kamu juga ungkapkan apa yang kamu alami dan di waktu yang tepat gitu. Itu sih. Kalau misal belum memungkinkan ke orang tua, bisa juga untuk rilis emosi, rilis emosi. Ya, mengalirkan. Mengalirkan emosi, itu bisa coba cerita mungkin ke teman yang membuat kamu nyaman gitu ya, atau ke profesional juga bisa gitu. Tapi kalau selama bisa ditangani oleh teman yang membuat kamu nyaman, nggak apa-apa ke teman aja dulu gitu. Kalau misal nggak bisa nanti ke profesional, dan mungkin nanti bisa ke orang tua gitu. Ya, benar Kang Asa, katarsis juga bisa gitu. Bisa katarsis. Katarsisnya bisa lewat cerita ke teman gitu ya. Salah satunya lewat cerita itu tadi. Gitu, Din. Semoga menjawab ya kamu yang bertanya. Ya, siap. Terima kasih, Teh Rida. Ini ada pertanyaan panjang sekali, Teh. Aku izin share screen ya, Oke. biar bisa dibaca. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke, ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Saya seorang perempuan, anak pertama. Alhamdulillah sudah berusia 25 tahun. Saya tumbuh dari keluarga yang pernah kecewa dengan sosok ayah. Diacuhkan, maksudnya tidak dipedulikan ini ya. Tidak dipedulikan, setiap hari mendengar dan melihat pertengkaran. Sering mengalami kekerasan fisik dan verbal, tidak hanya keluarga tapi saudara lainnya. Pernah juga mengalami pelecehan seksual secara verbal sentuhan dari kerabat dan tetangga. Namun orang tua tidak peduli. Saya pelaku self-harm sampai percobaan suicidal atau percobaan bunuh diri ketika masa sekolah. Saya kira di saat usia saya yang sekarang, saya benar-benar tidak apa-apa. Saya memang merasa lebih tenang, apalagi setelah lulus kuliah, karena kebetulan yang saya pelajari terkait ilmu perilaku manusia. Jadi saya lebih fokus pada pembedahan diri saya sendiri. Namun, entah kenapa saya sekarang lebih sering merasa flashback pada momen-momen masa lalu yang seringkali membuat emosional. Saya sering mengalami kemunculan serangan panik, tremor, kecemasan yang mendalam, sakit kepala sampai sesak nafas. Di waktu yang tiba-tiba jantung saya sering merasa sakit, padahal tidak ada gangguan secara fisik. Ini hasil medis dari rumah sakit. Dan dokter hanya mengatakan sepertinya rasa sakit saya muncul karena gangguan psikologis. Pada akhirnya saya beberapa kali mencoba terus terang pada ibu. Apa yang saya rasakan? Karena seringkali saya merasa trauma itu muncul karena ada perilaku atau ucapan yang terlontar dari ibunya ya maksudnya. Beberapa hari yang lalu pun tiba-tiba perilaku ibu buat trauma saya muncul. Sambil menangis dan tremor saya bilang, maaf mah, aku nggak salahin mama atau orang lain. Mama, jangan lihat aku dari sudut pandang mama, karena aku sendiri memang merasa capek sendiri, merasa capek sama diri sendiri. Aku lebih menyalahkan diriku saat ini. Aku memang aneh, jujur mah, aku
aku merasa udah sangat capek sama diriku sendiri. Aku pengen akhiri hidup aja. Ibu saya memeluk seketika itu dan bilang kalau saya lagi kurang dekat sama Allah. Aku merasa akhir-akhir ini mencoba healing dengan baca buku dan dengar kajian, terus berdoa untuk mohon dibimbing Allah supaya bisa berdamai dengan diri, minimalnya bertahan untuk hidup. Tapi tetap kadang saya merasa ada beberapa hal yang sulit saya kontrol ketika kecemasan itu muncul dan memilih untuk bungkam. Keterus-terangan saya pada ibu seperti itu apakah benar? Ini pertanyaannya ya, yang pertama. Tapi kenapa saya merasa pendapat judgement ketika ketenangan secara pribadi? Gimana nih? Tapi kenapa saya merasa mendapat judgement ketimbang ketenangan secara pribadi? Jadi di judgement ya sama ibunya, dia merasanya seperti itu. Jadi baiknya saya harus seperti apa? Kemudian ketika saat ini saya lebih memilih dulu untuk bertahan ketimbang berpikir untuk bertumbuh atau naik level, apakah itu salah? Karena mencoba untuk bertahan saja rasanya sudah sangat sulit dan saya merasa bersyukur walaupun hanya dengan saya bisa memblok pikiran untuk bunuh diri. Begitu Teh Rida, pertanyaan dari hamba Allah. Silahkan dijawab. Oke, yang pertama untuk hamba Allah ini kamu hebat gitu ya, kamu bisa bertahan sampai saat ini gitu. Dan kamu juga sudah melakukan upaya gitu ya, melakukan tadi mencoba healing gitu dengan baca buku dan lain sebagainya. Kamu luar biasa gitu ya. Berarti kamu termasuk orang-orang yang memang sangat kuat gitu dan dipercayai untuk mendapatkan konflik ini gitu, mendapatkan masalah ini, dan kamu perlu memeluk dirimu sendiri gitu, perlu menghargai dirimu sendiri karena ketika kamu sudah bisa memeluk diri sendiri, sudah bisa menghargai diri sendiri, diri kamu tuh akan lebih kuat gitu ya. Kita tuh nggak bisa ngarepin orang lain untuk bisa menghargai kita, memeluk kita gitu, merangkul kita gitu, tanpa diri kita sendiri gitu yang berusaha melakukan itu gitu. Dan yang akan selalu menemani diri kita tuh ya diri kita sendiri gitu ya, termasuk ketika menghadapi masalah-masalah ini gitu. Jadi jangan sampai tadi kamu mungkin kamu pernah menyalahkan diri gitu. Nggak apa-apa, jadikan itu sebagai pengalaman saja gitu ya. Jangan jadikan sesuatu hal yang kamu rencanakan ke depan gitu. Kamu rencanakan akan menyalahkan dirimu sendiri, itu jangan sampai gitu. Karena tadi yang akan menemani kita ya diri kita sendiri gitu. Nggak akan ada orang lain gitu. Yang akan benar-benar stay gitu ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, benar atau enggak gitu ya yang dilakukan gitu. Ketika kamu sudah memilih itu dan melakukan itu, kita nggak perlu menilai lagi gitu itu benar atau salah gitu, karena itu sudah terjadi juga, dan itu kamu saya juga apresiasi gitu ya, karena kamu berani untuk mengungkapkan ke ibumu gitu terkait dengan kondisimu saat itu gitu. Aku yakin keputusanmu saat itu adalah ya yang memang terpikir oleh benakmu dan itu yang terbaik gitu untuk dilakukan saat itu gitu. Jadi nggak apa-apa gitu kamu berterus terang seperti itu gitu. Mungkin ke depan yang perlu kita koreksi, kita lihat lagi adalah coba kita cari tahu gitu hal-hal yang perlu kita perbaiki ketika kita menyampaikan sesuatu gitu ya ke orang lain, keluar dari kita. Perlu kita cari tahu apakah penyampaian kita sudah benar gitu ya. Karena kita sebagai anak kadang memang mungkin di persepsi kita tuh ada nih orang tua nih salah nih di perilaku ini gitu. Tapi kita juga tetap harus menghormati, menghargai mereka gitu ya. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita sendiri gitu. Karena kita tuh gimana pun sebagai anak gitu. Jadi kita harus lihat dulu nih penyampaiannya sudah tepat atau belum, bahasanya sudah benar atau belum, sudah sopan atau belum, waktunya juga udah tepat atau belum. Itu bisa dilihat lagi untuk nanti yang dilakukan ke depan ya, yang kemarin dilakukan sih nggak apa-apa gitu, karena sudah terjadi gitu. Dan itu bisa dijadikan pelajaran saja gitu. Kemudian yang kedua,
Apa tadi? Baiknya saya harus seperti apa ya? Merasa mendapat judgement. Nah, judgement ini apakah sudah disampaikan ke ibu gitu? Kalau kamu merasa mendapat judgement gitu atas kata-kata, mungkin yang jadi judgement yang ini ya, yang saya lagi deket sama Allah ya, mungkin yang itu ya, Din ya? Yang kurang dekat sama Allah. Mm. Padahal faktanya dia sudah sudah Mm. berusaha dengar kajian dan sebagainya. Ya. Nah, ibu tahu nggak gitu, kamu udah coba dengar kajian, terus juga berdoa mohon dibimbing Allah gitu. Kalau misal ibu belum tahu, kamu boleh berusaha menyampaikan lagi gitu. Ya, sambil ngobrol santai aja gitu, mungkin sambil makan gitu ya. Setelah makan bareng gitu maksudnya, nanti bisa disampaikan gitu, diceritakan. Tapi tadi dengan cara-cara yang tepat ya, yang baik gitu, supaya tersampaikan juga dengan baik sampai ke ke hati ibunya juga baik gitu, sesuai dengan tujuan kita gitu. Kemudian yang ketiga, oh ya sorry, yang tadi bisa jadi itu beda persepsi gitu ya. Maksudnya bisa jadi ibu nggak tahu gitu kondisi yang sebenarnya gitu, makanya ibu bilang kayak gitu gitu. Dan secara fisik kan ibu memeluk gitu ya. Nah, memeluk ini kan sebenarnya adalah situasi di mana orang itu peduli gitu ke kita ya. Peduli ke kita gitu dan ingin mentransfer kekuatan ya, energi kasih sayang gitu dari seorang ibu ke anaknya. Aduh. Din? Ya. Baterainya mau habis. Atau gimana? Iya. Tapi muka aku masih ada di situ ya? Oh, ada. Oke. Suaranya masih jelas. Udah. Oke, tadi energi positif gitu ya. Nah, jadi itu kan berarti sesuatu yang berbeda gitu ya. Secara fisik ada sesuatu hal yang positif, tapi secara verbal dipersepsi oleh kamu hamba Allah itu sebagai judgement gitu. Jadi kita perlu cross check juga, bisa jadi memang tadi nggak tahu kondisi kita gitu. Sorry Din, aku nggak bisa lihat layar. Terus pertanyaan yang ketiga apa? Layarnya nggak bisa kelihatan ya? Aku doang kayaknya ini error. Oke. Pertanyaan ketiga, kemudian ketika saat ini saya lebih memilih untuk bertahan ketimbang bertumbuh, itu salah atau enggak? Nah, karena tadi yang akan bertahan dan yang akan melanjutkan langkah itu diri sendiri gitu ya, nggak apa-apa gitu ketika kamu memilih untuk bertahan dulu, nggak apa-apa gitu. Karena ketika bayi pun kita melewati perkembangan tahap per tahap ya. Ketika kita belum bisa berjalan, ya kita masih bertahan di posisi kita berdiri gitu. Kita nggak bisa melangkah gitu. Jadi nggak apa-apa gitu ketika kamu memilih untuk bertahan dulu di tahap ini sambil mengumpulkan bekal gitu ya, mengumpulkan bekal untuk kamu bisa melangkah lagi gitu. Dan kita nggak perlu lihat lagi ke belakang gitu ya, maksudnya kadang orang itu terus menyesali perilaku-perilaku yang sudah dan mengkhawatirkan perilaku di masa depan tanpa kita tuh mindful atau menyadari sepenuhnya hal-hal yang terjadi pada diri kita saat ini gitu. Nah, yang perlu kamu lakukan, coba kamu sadari sepenuhnya apa yang terjadi pada kamu saat ini gitu. Lalu kamu nanti kalau misalnya sudah siap melangkah, silakan melangkah gitu. Jadi nggak apa-apa gitu kalau milih bertahan dulu. Din? Ya, terima kasih Terida Oke. atas jawabannya. Semoga membantu kakak hamba Allah ya yang Amin. Oke. Teman-teman, jam sudah menunjukkan 5.26. Ini ada beberapa pertanyaan, masih ada sebenarnya, ada 4 pertanyaan lagi. 1 baru masuk dan 3 pertanyaan sebelumnya sudah datang beberapa hari kemarin ya. Tapi sayangnya waktu udah jam 5.26. Mungkin pertanyaannya nanti bisa dijawab via voice note gitu ya Teh, atau melalui teks nanti di grup, disampaikan di grup kayak gitu. Mungkin teman-teman yang sudah bertanya melalui chat maupun yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui Japri kemarin, mohon pengertiannya karena waktunya semakin mepet dan ini ada dari berbagai daerah, mungkin sudah hampir maghrib gitu ya.
Mungkin dari pertanyaan kita cukupkan dulu. Silahkan Teh Rida, apakah ada closing statement untuk sore ini? Cuap-cuap kita sore ini. Silahkan. Oke, apa namanya? Iya, untuk pertanyaan nanti itu aja, Din. Dikirim aja nanti insya Allah aku jawab. Nah, kemudian closing statement ya tadi itu sih sebenarnya udah dikatakan. Jadi keluarga yang sehat atau keluarga yang bahagia itu bukan keluarga yang tanpa masalah gitu, tapi keluarga yang bisa mengelola masalah itu gitu. Karena konflik itu akan selalu ada gitu ya. Dan semangat buat teman-teman semua, semoga bisa melewati konflik-konflik dengan cara-cara yang tepat, cara-cara yang baik gitu, dan kita mendapatkan hasil yang baik juga gitu dengan melakukannya cara-cara tersebut. Itu aja, Din. Terima kasih, Ardina. Terima kasih banyak, Teh Rida, Jazakillahu khair atas semua penjelasannya hari ini. Teman-teman juga yang sangat antusias mendengarkan, terima kasih banyak. Sebelum kita mengakhiri, kita ada sedikit presentasi dari Bapak Asa, Bapaknya Family Hour. Silahkan Bapak Asa untuk... Kayaknya foto bersama dulu aja deh, Nak. Oke, semakin sepi ya. Iya, semakin sepi nanti Oke. nggak pada foto nih. Kasihan. Silahkan teman-teman untuk menyalakan kamera. Setelah ini ada pengumuman sedikit aja tentang ruang rasa. Mungkin teman-teman udah lihat ya, tadi ada di Instagramnya Family Hour ya. Nah, ini sekarang sebelum itu kita foto dulu ya. Teman-teman silahkan nyalakan kameranya. Kak Via, Kak Wafa, Kak Puput, Kak Rido, Kak Erineta, Kak siapa lagi nih? Kak April, Kak Nida, Kak Rahayu, Kak Lasmana, Kak Atep, Kak Wigati, Kak Naufalia. Kita berfoto bersama sedetik saja. Terima kasih loh teman-teman udah bisa bertahan sampai jam 5.30. Ada tambahan waktu juga ya, 15 menit. Terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan ya untuk bekal kita mungkin berkeluarga sekarang dan berkeluarga nanti. Udah siap Kang Asa? Ini Kak Atep, Kak Nida, Kak April, Kak Rido, Kak Via, Kak Novalia, Kak Wigati, apakah mau menyalakan kamera? Kalau kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kayaknya siap-siap foto aja kita sekarang. Oke, siap nggak apa-apa Kak Novalia. Jangan pergi dulu ya. Bentar, kita foto dulu. Silakan Kang Asa untuk instruksi fotonya. Ya, hitungan 3 semuanya pasang wajah terbaik. 1, 2, 3. Iya, wajah-wajah weekend-nya ya. Jangan sampai wajah weekend-nya ini muram-muram semua nih. Sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Selamat menunaikan ibadah pekerjaan esok hari dan kuliah. Dikembalikan lagi kepada Ardina, mangga. Oke, Kang Asa, terima kasih. Ini Kang Asa jadi presentasi nggak nih, Kang? Oh iya, jadi benar juga ya. Silakan, Terakhir banget ya, teman-teman. Ya, terima kasih nih buat Famigo yang sudah mengikuti kegiatan sampai sore hari ini. Senang banget rasanya bisa berjumpa dengan kawan-kawan semua di luar kegiatan Rabu bersama Bapak ya. Nah, jadi ceritanya teman-teman semua, ini Family Hour nih, melihat bagaimana kondisi keluarga Indonesia. Ada begitu banyak masalah yang mungkin nggak terungkap ya ke tengah kita selama ini. Akhirnya kami berinisiatif di sini bareng tim untuk membangun bukan lembaga sih ya, belum jadi lembaga resmi nih. Jadi membangun sebuah layanan ruang rasa, teman-teman. Layanan konsultasi dari Family Hour untuk Famigo semuanya, untuk sedikit demi sedikit kita mencoba membantu teman-teman menguraikan masalah yang teman-teman dapat ini dalam kehidupan, terutama dalam urusan keluarga, kayak gitu ya. Nanti kita punya banyak banget pakar dari psikolog-psikolog, termasuk juga Teh Rida yang hadir di sini. Nah, gimana sih teman-teman caranya? Gampang kok buat ikutan ruang rasa ini. Nanti akan disediakan link oleh tim Family Hour ya. Nanti akan ada posternya juga di media sosial kita. Nanti teman-teman bisa daftar lewat link untuk menentukan jadwal pertemuannya. Nanti Family Hour akan tentukan nih janjian ya teman-teman sama konsultannya siapa yang cocok dengan kendala
Dan masalah teman-teman di sini, nanti kita laksanakan kegiatan konsultasinya bareng-bareng ya, bersama dengan psikolog-psikolog dari Family Hour Indonesia. Nah, terus teman-teman mungkin penasaran nih, berapa ya biayanya? Karena ini yang penting sebenarnya mungkin ya. Masuk gak nih budget gue gitu kan. Nah, teman-teman di sini Family Hour menawarkan ke teman-teman semua jasa konsultasi psikologi ini dengan biaya 125.000 per sesi kayak gitu ya. Jadi ini harga yang mungkin masih bisa dibilang ya bersaing gitu ya dengan biro-biro psikologi di luar sana yang ngasih rate 150 ke atas. Jadi Family Hour ngurangi dikit lumayan lah ya buat promo teman-teman semua. Ya promo ini berlangsung setidaknya sih sekarang seumur hidup ya sebelum diganti. Kebijakan berikutnya nanti bagaimana menyesuaikan kondisi ekonomi bangsa Indonesia. Semoga nanti bahasa Indonesia tetap kuat ekonominya jadi biayanya bisa lebih murah lagi ya buat teman-teman semua. Dan kita bisa ngebantu masalah-masalah yang teman-teman dapati di kehidupan sehari-hari. Itu aja mungkin dari Family Hour secara singkat, memperkenalkan ke teman-teman semua layanan baru yang harapannya bisa membantu keluarga Indonesia seluruhnya. Dikembalikan kepada moderator kita, Ardina Sulha, dipersilahkan untuk menutup kegiatan. Mangga. Ya, terima kasih Kang Asa. Oke, jadi teman-teman semua, ruang rasa ini tenang aja, dia sesuai dengan kode etik psikologi, jadi bahkan data teman-teman tidak akan terbongkar ke teman-teman Family Hour ya, kecuali tim ahli psikologi di Family Hour kayak gitu. Jadi akan sesuai dengan kode etik. Nah, yang kedua ada pengumuman menarik bahwa hari ini ada hadiah atau surprise ya untuk gratis 1 kali sesi konseling bersama psikolog kita, Teh Rida Habibah. Nanti 1 orang yang beruntung akan diumumkan di grup ya, yang dipilih langsung oleh tim. Kayak gitu. Insya Allah dimanfaatkan satu sesi konseling itu bisa digunakan sendiri atau diberikan kepada teman yang membutuhkan gitu. Nanti janjian dengan Teh Rida, lalu langsung konsultasi. Nah, teman-teman, selanjutnya silahkan mengisi di bit.ly/omrfh untuk ini ya, untuk semakin berkembang, FO yang semakin berkembang dan semakin lebih baik gitu. Silahkan diisi sebentar saja sebelum kita tutup, atau nanti di grup disampaikan lagi ya Kang ya, karena sudah mau maghrib. Udah gitu aja, terima kasih satu kali lagi kepada teman-teman semua yang sudah bertahan sampai jam 5.34, sudah meluangkan waktunya. Semoga dibalas ya oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya balasan. Jangan sampai puas di sini aja ilmunya, masih ada kelas-kelas lain dari Family Hour yang perlu kita ikutin untuk menambah wawasan dan menambah bekal untuk kita menjalankan peran sebagai anggota keluarga kayak gitu. Nah, teman-teman, kita tutup dengan doa juga, doa dimulai. Doa dicukupkan. Terima kasih Teh Rida satu kali lagi atas ilmunya. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf jika dari saya selaku moderator banyak salah-salah kata. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.